Bismillahirrahmanirrahim. Jalan panjang menuju harapan, semak berduri terkadang menjadi penghalang. Bismillah bersihkan hati dan lampang. Alhamdulillah ingatkan kita kepada Sang Penyayang. Rumah tanpa atap, pasti kita akan merasa kepanasan dan kedinginan. Malam tanpa rembulan, pasti bumi ini akan menjadi gelap gulita. Begitu pula pertemuan tanpa salam, pasti pertemuan itu tiada lengkap tanpa diawali kata-kata indah tersebut, yaitu salamnya orang Islam, salam yang tidak bisa dikalahkan dengan salam yang lain, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri yang bijaksana serta teman-temanku sekalian calon penghuni surga. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barakah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, bercahayakan iman, Islam, dan ihsan. Ucapan terima kasih tak lupa pula saya hanturkan kepada Dewan Juri yang bijaksana, yang mana telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sebuah pidato yang saya beri judul Hijrah Tanpa Pacaran. Mengapa saya mengambil tema hijrah tanpa pacaran? Karena itu, pacaran memang tidak enak. Pacaran hanya mendatangkan kekecewaan dan membuat luka sakit menderita. Teman-temanku yang berbahagia, memang benar, memang pacaran itu tidak enak. Kadang kita melihat orang-orang yang berpacaran sibuk, gelisah, sedih, galau, karena sering bertengkar, sering dikecewakan, sering dilukai oleh pasangannya. Sedangkan coba kita lihat orang-orang yang jomblo, bukan karena tidak laku, melainkan dia menyibukkan dirinya, menghabiskan masa mudanya dengan sebuah prestasi yang ia perjuangkan. Para jomblo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mending lebih enak jadi jomblo. Kenapa jomblo itu memang banyak temannya? Ketika dia menembak seorang cewek, kemudian si cewek itu berkata, "Maaf, kita lebih baik berteman saja." Si jomblo pun tertawa, hahaha. Tanamkan dalam hati bahwa jomblo itu bukan berarti kiamat. Yang ada kamu bisa bebas, kapanpun, dimanapun tidak ada yang nge-WA kamu. Dan kamu bisa dengan santai menikmati, mendengarkan pidato yang saya sampaikan. Bukankah begitu yang kita inginkan saudara-saudara? Para jomblo yang berbahagia, maka jadi jomblo itu harus pede, tidak usah iri terhadap teman-teman yang sibuk dengan pacarnya. Dengan jadi jomblo kita bisa selamat dari yang namanya perbuatan dosa. Betul? Sebenarnya kamu sebagai jomblo lebih beruntung karena jauh dari dosa. Percaya tidak percaya itu urusan Anda. Tapi yang pasti kalkulator malaikat tetap berjalan menghitung dosa dan pahala yang kita perbuat. Jika jomblo itu harus pintar kelas hadis, kurikulum buat para jomblo di malam minggu, biasanya kalau tidak main game, mengumpul bareng teman, atau paling better nonton TV. Kelihatannya miris banget kan? Tapi sebenarnya tidak selalu seperti itu. Kalau sudah begitu, kita bisa memaksimalkan masa muda kita dengan penuh berprestasi. Para jomblo yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi ke tema hijrah tanpa pacaran di atas.
Pacaran bukan menjadi sebuah kebutuhan yang pokok. Jadi salah seorang mengatakan jomblo itu ngenes, justru orang-orang yang terlarut dalam pacaranlah yang ngenes. Betul saudara-saudara? Dan ingat, pacaran itu hampir sama dengan zina. Berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya, saling bersentuhan, memanggil dengan ucapan sayang, dan lebih parahnya lagi, menghabiskan malam berduaan, entah apa yang mereka lakukan. Nauzubillahi min zalik. Seperti yang dikatakan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian bergaul dengan lawan jenis yang bukan muhrim. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mulai dari sekarang sadarilah dan renungkanlah, buat apa kita pacaran? Pacaran itu bukan ibadah, tidak mendatangkan faedah, tetapi justru mendatangkan mudarat dan mendekatkan kita dari yang namanya maksiat. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan maghfirah, diberikan hidayah, mendapatkan ampunan, mendapatkan taufik hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf bila ada kekeliruan dalam kata-kata yang kurang sopan atau kata-kata yang tidak pantas saya ucapkan. Afwan al khair. Saya, Nabila Hafifah, mengucapkan mohon maaf beribu-ribu maaf. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.